Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan melanjutkan presentasi tentang mata kuliah evaluasi pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Abdillah dan teman saya Miftahul Rahman Rifki Masya. Saya Ahmad Sulaiman. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mahasiswa mampu mengembangkan alat evaluasi aspek keterampilan. Yang pertama yaitu tentang pengertian evaluasi itu sendiri. Yang kedua, tujuan evaluasi. Yang ketiga, mengapa peranan evaluasi sangat penting. Pengertian evaluasi yaitu langkah terstruktur untuk memutuskan maksud tujuan suatu nilai dalam sebuah pembelajaran, kinerja, kegiatan, proses, dan sebagainya berdasarkan parameter tertentu. Berdasarkan Practical Kamalin, evaluasi adalah aktivitas sistematis untuk menilai keefektifan sebuah sistem pembelajaran secara menyeluruh. Tujuan evaluasi itu sendiri yaitu untuk mengetahui proses belajar peserta didik apakah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah diterapkan, mengecek hasil belajar peserta didik apakah ada kekurangan atau tidak dalam proses pembelajaran, yaitu untuk mencari solusi dari kekurangan yang peserta didik alami dan menyimpan seberapa menguasai peserta didik dalam kompetensi yang diterapkan. Artinya evaluasi ini yaitu kita sebagai guru jadi lebih efektif untuk menilai atau merancang sebuah sistem pembelajaran untuk peserta didik kita. Yang selanjutnya yaitu teman saya. Langkah-langkah evaluasi pembelajaran. Ada 6 poin yang kita tulis di sini ya. Yang pertama yaitu menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Menyusun rencana evaluasi belajar dilaksanakan harus disusun lebih dahulu perencanaan secara baik dan matang. Perencanaan hasil belajar itu umumnya mencakup 6 jenis kegiatan, yaitu yang A. Merumuskan tujuan dilaksanakan evaluasi. B. Menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi. C. Memilih dan menentukan teknik yang akan dievaluasi. D. Menyusun alat-alat pengukur yang akan dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik. E. Menentukan pola ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi. F. Menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri. Yang kedua yaitu menghimpun data. Menghimpun data sendiri pengertiannya merupakan kegiatan atau aktivitas mengumpulkan data, mencari data yang merupakan bahan mentah yang dikumpulkan nantinya akan mengalami pengolahan dan pemrosesan dalam format tertentu yang memberikan arti sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan dan keputusan. Yang ketiga yaitu poin melakukan memverifikasi data. Data yang telah berhasil dihimpun harus disaring terlebih dahulu sebelum diolah lebih lanjut. Yang keempat yaitu mengolah dan menganalisa data. Mengolah dan menganalisa hasil evaluasi dilakukan dengan maksud untuk memberikan makna terhadap data yang telah berhasil dihimpun dalam kegiatan evaluasi. Poin yang kelima yaitu memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Penafsiran atau interpretasi terhadap data hasil evaluasi belajar pada hakikatnya adalah merupakan verbalisasi dari makna yang terkandung dalam data yang telah mengalami pengolahan dan penganalisan itu. Poin yang keenam yaitu tindak lanjut hasil evaluasi. Harus senantiasa diingat bahwa setiap kegiatan evaluasi menuntut adanya tindakan lanjut yang konkret.
Ya, yang selanjutnya yaitu evaluasi keterampilan yang akan dibawakan oleh teman saya. Next. Evaluasi keterampilan yaitu ada dua teknik non-tes, meliputi pengamatan atau observasi, wawancara, angket, pemeriksaan dokumen. Dua teknik tes meliputi unsur-unsur tes, penggolongan tes. Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. Dua, wawancara. Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak berdasarkan muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Tiga, angket atau kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur, responden. Yang keempat, pemeriksaan dokumen. Evaluasi mengenai kemajuan atau perkembangan atau keberhasilan belajar peserta didik juga bisa dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, misalnya dokumen yang memuat informasi mengenai riwayat hidup seperti kapan dan di mana peserta didik dilahirkan, agama, dianut, kehidupan anak dalam keluarga dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu teknik tes, meliputi unsur-unsur tes. Unsur-unsur tes. A. Tes itu berbentuk suatu tugas yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah. B. Tes itu diberikan pada seorang anak atau sekelompok anak untuk dikerjakan. C. Respon anak atau kelompok anak tersebut dinilai. 2. Penggolongan tes. A. Penggolongan tes berdasarkan fungsi sebagai alat pengukur perkembangan atau kemajuan belajar peserta didik. 1. Tes ini dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon siswa baru di mana hasil tes digunakan untuk memilih calon peserta didik yang tergolong paling baik dari sekian banyak calon yang mengikuti tes. 2. Tes awal. Tes jenis ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh peserta didik. 3. Tes akhir. Tes akhir dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong tinggi sudah dapat dikuasai dengan baik sebaik-baiknya oleh peserta didik. 4. Tes diagnostik. Tes jenis ini dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh para peserta didik dalam suatu semata pelajaran tertentu. Tes formatif. Tes formatif adalah tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah peserta didik telah terbentuk setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. 6. Tes sumatif. Tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajar selesai diberikan. Yang selanjutnya yaitu penggolongan berdasarkan banyaknya orang yang mengikuti tes. Tes dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu yang pertama tes individual, yakni tes di mana tester hanya berhadapan dengan satu orang tester saja. Jadi yang diuji itu cuma satu orang.
Yang kedua, tes kelompok, yakni tes di mana tester berhadapan dengan lebih dari satu orang tester. Jadi si penguji itu melakukan penguji ke banyak orang. Yang C, penggolongan berdasarkan responnya dapat dibedakan menjadi dua golongan. Yang pertama, verbal test, yakni suatu tes yang menghendaki respon atau jawaban yang tertuang dalam bentuk ungkapan, kata-kata atau kalimat, baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang kedua yaitu non-verbal test, yaitu tes yang menghendaki respon atau jawaban dari tester bukan berupa ungkapan, kata-kata atau kalimat, melainkan berupa tindakan atau tingkah laku. Jadi non-verbal ini yang kita ketahui tentang tingkah lakunya, kehadirannya di mana, dan D ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan jawaban. Tes dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu satu tes tertulis, dua tes lisan. Tes tulis yaitu tes di mana tester dalam mengajukan butir-butir pertanyaan atau soalnya dilakukan secara tertulis dan tester memberikan jawabannya juga secara tertulis. Tes lisan yaitu tes di mana tester di dalam mengajukan pertanyaan atau soalnya dilakukan secara lisan dan tester memberikan jawabannya secara lisan pula. Jadi untuk tes tertulis ini kita memberikan pertanyaan lewat tulis, ya buku, pulpen pula alatnya. Kita melakukan tes itu secara tertulis. Untuk tes lisan ini baik penguji maupun yang diuji ini melakukan tes lisan. Jadi yang menjawab ya secara lisan. Yang E ditinjau dari bentuk pertanyaan yang diberikan. Yang pertama yaitu tes objektif, yang kedua tes esai. Tes objektif yaitu terdiri dari item-item yang dapat dijawab dengan jalan memilih salah satu alternatif yang benar dari sejumlah alternatif yang tersedia. Jadi dari beberapa item yang disediakan di situ kita memilih alternatif yang tepat yang bagaimana. Yang kedua yaitu tes esai. Tes esai adalah suatu bentuk tes yang terdiri dari suatu pertanyaan atau suatu suruhan yang menghendaki jawaban yang berupa uraian yang relatif panjang. Fungsi dari tes ini secara umum ada dua macam fungsi. Yang pertama sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini, tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Yang B sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan atau telah dicapai. Oke, dapat kita simpulkan bahwa tes adalah cara atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian dalam dunia pendidikan yang berbentuk pemberian tugas berupa pertanyaan-pertanyaan atau perintah-perintah yang harus dikerjakan oleh tester, sehingga atau dasar data tersebut dapat dijadikan nilai yang melambangkan tingkah laku atau prestasi. Saran yaitu kami sebagai pemakalah menyadari bahwa makalah yang kami buat ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kami meminta kritikan dan saran yang membangun untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Oke, sekian dari kami. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan.